Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kita berjumpa kembali di edisi ke-6 ya dalam dialog buku dengan menghadirkan penulis-penulis dari penerbit Syahada. Artinya penulis-penulis yang pernah menerbitkan buku di Syahada ya, kita hadirkan dalam dialog buku pada kali ini. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para pegiat literasi, para pencinta buku, malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita sedang menghadirkan seorang penulis, beliau juga adalah seorang guru, lagi-lagi dari Tanah Luwu, ya, lagi-lagi dari Tanah Luwu. Ini penulis keempat yang kami hadirkan, semuanya dari Tanah Luwu, artinya berkiprah di Tanah Luwu. Baik, kita sapa dulu. Beliau adalah Bapak Andi Lala, SPD MPD. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Sehat-sehat juga? Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa. Masya Allah. Baik, beliau ini adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Ya, dulu SMA Negeri 1 Masamba. Wah, mendengar Masamba, pasti kita teringat dengan bencana yang baru-baru saja terjadi di sana ya. Nah, beliau ini adalah guru aktif yang memiliki banyak kegiatan, kesibukan, sering mengikuti berbagai macam event, pelatihan-pelatihan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau sangat aktif menulis buku. Walau alam sudah berapa buku yang dituliskan, yang jelas banyak lah ya, baik berskala nasional maupun skala lokal. Kalau mau ini, Anda sekarang sudah berapa buku yang ditulis? Alhamdulillah sudah 15. 15. Masya Allah. 15 buku ya. Saya belum sampai di sana kayaknya. Baik. Hanya berapa yang tulis bersama. Ya. Nah, sebenarnya beliau berkiprah di Luwu Utara. Beliau aslinya dari Kepulauan Selayar, ya. Masya Allah, jauh sekali berkiprah. Kan tak? Sebagai seorang guru, ya, yang juga aktif menulis, dan boleh jadi kita dikenal dengan istilah guru penulis ya. Kenapa mesti ini repot-repot mau menjadi seorang penulis? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertama, karena kita telah memilih profesi sebagai guru, guru itu ya digugu dan ditiru. Kita setiap hari berhadapan dengan siswa, menyuruh siswa membaca dan menulis. Ya, pasti itu. Ya. Karena itulah ya saya kira sangat tidak baguslah kalau kita belum memiliki tulisan. Ya. Karena guru digugu, ditiru. Kalau suatu ketika siswa kita bertanya, ya kita, Nana, misalnya, gimana rajin membaca atau rajin menulis? Nanti mereka balik bertanya, ini Bapak sudah rajin membaca dan rajin menulis. Ya. Kita kan ya sebagai seorang guru harus punya jawaban dan memang harus dilakukan. Itu yang pertama. Baik. Nah, yang kedua, ya tentu selain di sekolah kita juga kan harus menjadi teladan di rumah dan masyarakat. Ya, jadi di rumah juga kan tentu kita harus memberikan teladan dengan
mencontohkan literasi, ya minimal rajin membaca dan tentunya rajin menulis. Nah, supaya kita bisa menginspirasi keluarga dan tentu juga di masyarakat, ya masyarakat. Ya, karena tentu kita menulis kebaikan-kebaikan. Ya. Dan kalau kita menyebarkan virus-virus kebaikan, saya kira ya pahalanya merupakan pahala jariah ya, yang insya Allah akan dikenang dan akan kita terus dapatkan meskipun mungkin kita sudah tidak ada. Baik, Masya Allah. Saya kira itu. Sungguh mulia. Kenapa mau menyibukkan diri dengan menulis? Pertama karena tuntutan profesionalisme sebagai seorang guru, patut memang harus menulis yang sampai ditagih oleh siswa. Tidak ada karya sama sekali dan diharapkan menjadi contoh ya Kanda. Nah, malam ini kita akan sedikit berdialog tentang buku yang pernah diterbitkan oleh Kanda Andi Lala, yaitu buku Pendidikan di Ujung Harapan. Ini ya bukunya, Pendidikan di Ujung Harapan. Bukunya ada di situ, Kanda? Bisa diperlihatkan juga? Ya. Persis. Nah, buku Pendidikan di Ujung Harapan ini adalah kumpulan artikel pendidikan yang alhamdulillah memuat begitu banyak tulisan. Ya, ada 17 tulisan yang di dalamnya ada tulisan otokritik, ada tulisan inspiratif, ada tulisan motivasi dan sebagainya. Ya, ini bercampur menjadi satu. Memupuk harapan-harapan tentang pendidikan nasional kita. Kanda, kenapa mesti menulis buku temakan ini? Ya, jadi yang pertama bahwa ya buku ini Pendidikan di Ujung Harapan merupakan kumpulan tulisan saya sejak beberapa tahun terakhir belajar menulis di media ya, di media massa, dan sebagian besar yang saya tulis ini sudah diterbitkan ya. Diterbitkan di koran maksudnya? Di koran ya, di koran ya, sudah dimuat di koran sejak sekitar ya 2014 akhir masuk 2015 dan 2016. Sampai 2017 karena buku ini diterbitkan Oktober 2017 ya, Oktober 2017. Cetakan keduanya di November. Ya. Tentu ini berangkat dari apa ya? Mungkin bisa dikatakan kerisauan ya. Kerisauan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang melihat bahwa memang pendidikan kita ini ya khususnya di wilayah kita masing-masing ya, lebih lagi di Indonesia belum begitu maksimal ya masih memiliki kekurangan di sana sini, baik dari tentu saja aspek gurunya ya, mungkin juga dari regulasi ya dari pemerintah, dan juga mungkin dari anak didik kita ya, dan juga mungkin dari keterlibatan masyarakat yang belum maksimal ya. Karena itu ya tentu karena kita kan punya keterbatasan untuk menyampaikan kepada siapa ya. Misalnya saya secara pribadi mau menyampaikan kepada siapa. Tapi kalau kita menulis, saya kira tidak ada yang bisa melarang. Betul. Ya, dan kita berharap bahwa ini bisa dibaca. Ya, sampai kepada pemerintah misalnya minimal, sampai kepada siswa, sampai kepada teman-teman guru, sampai kepada masyarakat, lalu minimal ya ada sedikit kerisauan juga bahwa memang kita harus bahu-membahu membangun pendidikan di wilayah kita masing-masing minimal. Ya, mudah-mudahan bisa bermuara pada kualitas pendidikan di Indonesia yang menjadi lebih baik. Jadi menulis menurut Kanda Andi Lala ini berangkat dari kegelisahan, kerisauan. Artinya berangkat dari masalah yang ada di sekitar kita. Secara spesifik yaitu tentang masalah-masalah pendidikan. Karena memang
dari dulu hingga sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Masalah pendidikan tidak akan pernah habis. Selalu saja ada seiring dengan perkembangan zaman. Seiring dengan tuntutan, kondisi yang ada, psikologi guru, siswa, dan tadi regulasi pemerintah. Yang kadang mungkin tidak berpihak pada pendidikan yang kita harapkan. Nah, Kanda, saat ini ya, pendidikan kita lagi dilema sebenarnya, ya, dilema sebenarnya. Banyak aspek yang menggerus ya, dari segi karakter, kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul baik di kalangan siswa maupun kalangan guru. Nah, kondisi ini spesial mengenai karakter. Adakah di dalam tulisan Kanda ini di bagian bab mana yang mengkaji tentang pentingnya karakter di dalam pendidikan itu? Kalau saya sih lihat ada beberapa, cuma saya ingin mendapatkan kerucut dari penulisnya sendiri. Iya, jadi memang betul bahwa mungkin di banyak bagian di buku ini banyak membicarakan tentang karakter, tentang Ya. keteladanan, ya, tentang pentingnya. Itu di bagian tentang ada di situ integritas, ya. Nah, Integritas. Ya, di situ di halaman 14, ya. Halaman 14, betul. Ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki buku itu ada di halaman 14, ya. Halaman 14, judulnya ya. Nah, berbicara tentang integritas seorang guru dan problematikanya. Gimana itu kan? Bisa diungkap, dicerita? Iya, jadi sebelum saya mungkin detail menjelaskan apa yang saya tuliskan dalam tulisan saya ini, ya, secara umum memang kita seperti yang saya sampaikan tadi, karena guru itu digugu dan ditiru. Ya. Jadi yang paling penting adalah bisa memberikan teladan, ya, Betul. teladan. Saya selalu menyampaikan seperti ini. Di mana-mana saya sering menyampaikan seperti ini, bahwa kita hanya bisa memberikan kepada orang lain Rp1.000 kalau kita hanya punya Rp1.000. Ya. Tidak mungkin kita bisa memberikan Rp2.000. Kalau yang kita miliki hanya Rp1.000. Nah, artinya apa? Kalau kita misalnya hanya bisa membaca, maka akan sangat susah, bahkan boleh jadi tidak mungkin kita mau mengajarkan anak kita menulis. Ya. Kalau kita hanya bisa menulis di buku harian, maka mungkin susah kita mengajarkan kepada anak kita menulis sebuah buku. Ya, kira seperti itu. Tapi lebih spesifik, dalam tulisan saya ini ada beberapa hal yang yang mungkin membuat keteladanan itu, membuat integritas itu menjadi merosot, menjadi menurun. Itu salah satunya. Yang pertama, kita punya motivasi sangat rendah. Jadi motivasi guru-guru kita ini sangat rendah, ya, terus terang. Ya, rendah, ya? Rendah. Ini tidak berlaku secara umum, ya. Mungkin di beberapa tempat. Kalau saya lihat di Pulau Jawa, ya, kalau ya alhamdulillah beberapa kali bersua dengan teman-teman di Pulau Jawa, ya, mungkin ya, yang ketemu, ya, karena kita juga tidak tahu yang tidak ketemu. Yeah. Ya, secara umum mungkin dianggap mungkin lebih bagus, tapi boleh jadi juga sebagian di Indonesia Timur ada yang lebih bagus, ya. Tapi sekali lagi bahwa kita masih melihat di lingkungan kita, ya, minimal di daerah kita masing-masing ini, kita punya guru-guru motivasinya masih rendah. Motivasi rendah yang dimaksudkan di sini kan secara spesifik, apakah motivasi mengajar, motivasi pengembangan diri, atau ada yang secara spesifik? Ya, jadi ya mungkin hampir semuanya. Tapi yang paling penting yang pertama, termasuk motivasi mengajar, ya. Kita kan ya banyak di antara kita ya sekedar mengajar, selesai gitu, ya. Bahkan apalagi kalau hari ini di tengah mungkin ketakutan sebagian guru akan berbagai hukumnya, berbagai undang-undang,
ya spesifik di sekolah saya saja kadang ada guru yang apa ya, kalau dibilang apatis juga mungkin ya belum sampai ke sana, tapi ya itu membuat motivasinya rendah gitu. Setelah mengajar selesai. Ya. Kenapa? Karena ya biasalah kalau kita guru kan kadang-kadang ingin memaksakan sesuatu supaya anak-anak tahu, lalu ya kadang-kadang apa ya, bisa munculkan emosi yang bisa saja ya, mengakibatkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, karena itu ya salah satu penyebabnya mungkin ya guru-guru ini yang mulai sedikit, kalau begitu tidak usah terlalu dipaksakan lah. Nanti sementara saya bisa marah dan bisa menyentuh fisik anak, akan gitu ya. Itu salah satunya. Dan ini ya boleh jadi terjadi di banyak tempat ya. Yang kedua ya termasuk motivasi untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Pengembangan diri sangat kurang. Kenapa? Kalau di penglihatan saya ya tentu boleh jadi tidak benar sepenuhnya ya. Karena apa ya, kemanfaatan dari pengembangan diri ini belum begitu dirasakan. Ya, sebagian kan kita berpikir gini, pengembangan diri itu adalah untuk kenaikan pangkat. Ya, ya. Sementara ya yang banyak dilihat ya tentu sekali lagi ya mungkin juga tidak berlaku secara umum ya. Ya, yang banyak kita lihat apa ya, untuk naik pangkat ini apa ya, kayaknya sangat mudah ya. Ya, apalagi golongan 4 ke bawah ya cukup menghubungi ya seseorang lah yang ya katanya bisa ini. Ini semua yang membuat apa ya, guru-guru tidak punya Malas. motivasi. Jadi malas buat kan? apa kita ya, buat apa capek-capek misalnya menulis ya, mengikuti kegiatan pengembangan diri, lalu toh pada akhirnya baik yang malas, yang rajin sekali sama-sama jadi naik pangkat. Iya. Ya. Itu karena Kan gitu, dibayar. Itu karena dibayar ya, tanda kutip. Nah ya, Tanda kutip. pastinya itu ya. Oh. Ya, ada apa ya? Ada imbal baliknya kan? Ya, ada balas jasanya. Ya, wallahu alam. Ya, tetapi tentu sekali lagi ya ini kan kita saksikan bahkan sampai hari ini. Ya, hanya ya secara pribadi ya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di sekolah saya khususnya dan di MGMP di Utara bahwa itu tidak baik. Tetapi kan apa ya, sepertinya masih susah kita ini ya, mungkin memang harus dari apa ya, regulasi dari penentu kebijakan yang mengatur ini, karena sekali lagi ya apa ya, bukan juga saya katakan berbahaya, tapi memang menurunkan motivasi. Betul. Menurunkan motivasi. Dan kalau guru motivasinya kurang, gimana dengan anak didik kita kan? Ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan integritas itu problematika guru, apa lagi itu Anda? Ya, yang kedua ini komitmen guru masih sangat rendah ya. Jadi, komitmen. Tadi motivasi. Tadi motivasi, sekarang komitmen. Sekarang komitmen. Ya. Dan kalau berbicara komitmen sesungguhnya, ya segala sesuatu aktivitas, maka kita harus sandarkan kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Ya, kita harus sandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita sudah sandarkan semuanya, insya Allah, ya, bahwa ini adalah tugas di samping tugas negara, adalah tugas yang suatu saat nanti akan saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena mengajarkan tugas mulia ya, mengajarkan tugas mulia. Ya. Maka harus dilakukan dengan komitmen tinggi. Betul ya, harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi dengan menyandarkan kepada Allah ya. Ya. Jangan menyandarkan kepada apa ya, pada pimpinan saja. Ya, terus sandarkan kepada Allah. Kalau kita bekerja dengan baik, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Ya, maka yakinlah insya Allah komitmen akan kuat jika kita sudah berpegang teguh pada prinsip ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini budaya lama ya, budaya lama yang memang sangat susah kita lepas ya. Ya, nah, seperti budaya. Apa itu budaya lama? Ya, jadi mungkin terkait semua dengan tadi ya, budaya-budaya kita ya, yang pertama cukup mengajar saja, bahkan
sebagian besar kita tidak punya perencanaan ya. Kalaupun punya perencanaan, kita nyaris tidak pernah melihatnya. Ini budaya lama. Saya sering komunikasi dengan teman-teman. Kadang-kadang apa ya, dia bilang, saya kan sudah hafal ya. Saya kan sudah hafal. Tapi sekali lagi ya, di samping di sekolah, di MGMP, dan jika ada ya sekolah yang biasa memanggil untuk diskusi-diskusi, sampaikan bahwa kita ini manusia punya kelemahan, makhluk pelupa. Disinilah pentingnya perencanaannya RPP. Paling tidak disimpanlah di meja pada saat kita mengajar, ya, mengecek apa yang harus disampaikan, apa yang mungkin tersampaikan yang harusnya disampaikan, atau ya sebagai rel-rel jangan sampai kita terlalu menyimpang. Ya, karena sekali lagi kita manusia ini makhluk pelupa. Jadi saya selalu menyampaikan seperti itu kepada teman-teman. Ya, sekuat apapun ingatan kita, katanya kita sudah hafal, saya sudah 30 tahun mengajar, manusia ini adalah makhluk pelupa dan akan dituntun insya Allah salah satunya dari RPP itu. Ya, jadi marilah kita tinggalkan ya budaya-budaya lama tadi, hanya sekedar mengajar tanpa melihat ini tujuan pembelajaran tercapai tidak. Ya. Insya Allah tidak susah nih, insya Allah tidak susah. Ya, kira begitu sementara. Saya lihat ini ada yang menarik. Maaf, ini agak sensitif kan dah di buku. Masih di halaman 17. Saya melihat ada tulisan tanda petik politik dan tanda petik tim sukses. Dia masuk dalam budaya yang masih merajalela ini. Menarik ini. Iya. Yang saya melihat ada tadi agak terputus. Saya melihat ada tanda petik tadi, tapi saya bisa tangkap ya. Ya, tanda petik politik, tanda politik dan tim sukses. Tim sukses. Nah, saya tertarik itu. Oh iya. Apa maksudnya itu? Terus terang, pernah saya sampaikan Dinda dalam suatu pertemuan rapat organisasi profesi, saya sampaikan, ya, saya bilang untuk menghindari kekecewaan dalam setiap mutasi pasca perhelatan politik, waktu itu masih di SMA pun masih di kabupaten kota, maka guru harus bebas dari kepentingan politik. Ya. Jangan coba-coba jadi tim sukses. Ya. Saya sampaikan seperti itu dalam suatu rapat organisasi profesi secara resmi. Waktu itu memang pasca pilkada beberapa tahun lalu ya, periode sebelumnya. Kenapa? Karena sudah banyak yang waktu itu yang mulai kasak-kusuk, jangan-jangan saya dimutasi, jangan-jangan saya di dan seterusnya. Maka saya berikan pilihan seperti itu. Tapi ya sebagian besar ada yang bilang, wah berat itu, susah. Saya bilang, kalau kita mau tidak susah. Dan saya sudah buktikan. Ya artinya saya juga tidak terlalu berlebihan, tapi ya alhamdulillah dalam setiap perhelatan pilkada khususnya bupati, wakil bupati, waktu kita masih di kabupaten kota ya. Saya katakan, alhamdulillah saya bisa. Jadi jangankan teman-teman, saya bilang, ya istri saya pun, anak saya tidak tahu siapa yang saya pilih. Kenapa? Karena saya mengajarkan kepada anak saya yang saya dapatkan dari sejak saya sekolah dulu, namanya asas Luber ya. Ada di R rahasia. Namanya rahasia itu ya hanya diri kita dan Allah yang tahu. Ya. Dan saya bilang, sebenarnya tidak susah, gampang saja. Dan kalau ini kita bisa lakukan, tidak ada lagi kepentingan politik, tidak lagi tim sukses, maka yakinlah pemimpin itu akan mencari, memilih dan memilih yang terbaik di antara yang ada. Pasti itu. Tapi beranikah kita ya untuk memulai itu ya. Ini sesungguhnya yang saya maksudkan di tulisan saya. Nah, baik. Dengan permasalahan yang tadi yang diungkapkan oleh penulis Kandani Lala, motivasi guru masih rendah, komitmen guru masih rendah, masih adanya budaya-budaya saya sebut tanda kutip feudal Londo ya, dan budaya-budaya masa lalu yang masih
dipertahankan sekarang. Nah, tentunya ini butuh integritas, ya, butuh suatu sikap, ya, suatu budaya yang baru yang harus ditumbuhkan oleh seorang guru untuk mencapai kualitas pendidikan secara bermartabat ini, Kanda, ya. Nah, di dalam tulisan ini saya lihat banyak masih di bab yang sama. Kami tentunya tadi berangkat dari masalah, kita sekarang mau masuk ke solusi, misalnya. Apa yang harus dilakukan guru dalam membangun integritas dan karakter kokoh? Apa yang diperlukan ini, Kanda? Kita lihat ada beberapa ini menarik semuanya. Boleh dijelaskan secara singkat saja? Ya, jadi dalam tulisan saya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk membangun integritas, ya. Yang pertama kita harus berpikir positif, ya. Ya, bahwa anak didik kita insya Allah adalah manusia-manusia yang luar biasa, yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Jadi kita masuk di dalam kelas itu bahkan dari rumah, kita harus mempersiapkan bahwa besok saya akan masuk ke dalam kelas yang luar biasa. Ya, kadang-kadang gini ya, biasa kita kalau di sekolah, waduh, besok kelas IPS 5 lagi. Nah, langsung stres. Saya katakan sama teman, apa bedanya IPS 5 dengan IPA? Saya bilang, dia bilang, teman-teman kita tidak mengajar di kelas IPS. Nah, ini kadang-kadang bahas teman. Tapi saya kira inilah pentingnya memang berpositif thinking. Harus berpikir positif bahwa semua siswa itu memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Ya, memiliki kelebihan yang mungkin beda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, karena itu kita harus memperlakukan mereka ya sebagaimana layaknya anak-anak cerdas, anak-anak yang luar biasa, ya. Nah, sehingga kita juga bisa mempersiapkan dengan luar biasa. Ya, karena ya ini kan apa ya? Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa aku kata Allah sesuai dengan persepsi hambaku. Ya. Jadi kira-kira kalau kita bawa ke ranah di sekolah guru dengan siswa, kalau kita persepsikan siswa sebagai anak-anak yang nomor 2 akan seperti itu. Ya, tapi kalau kita persepsi bahwa anak saya anak luar biasa, insya Allah bisa menjadi anak yang yang cerdas, yang pintar, insya Allah, ya, insya Allah akan terkabul, ya. Jadi berpikir positif. Dan yang kedua, ya selalu menepati janji. Nah, ini penting ini. Selalu menepati janji. Yang kedua, selalu menepati janji. Yang paling sederhana, ya misalnya janji membagikan hasil pekerjaan atau hasil ulangan, kan gitu. Kadang nanti diberikan minggu depan, ya, minggu depan ditagih, wah kan kadang-kadang tidak diperiksa mungkin, jadi sudah dibagikan. Itu sudah secara sederhana. Ya, menjanjikan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Hanya masalahnya kita mungkin takut berjanji. Ya, kita takut berjanji karena sudah, wah jangan-jangan saya tidak bisa penuhi. Seorang guru harus berani berjanji. Ya, harus berani menepati yang baik-baik, dan ya, harus juga dimaksimalkan untuk ditepati. Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang ketiga, ya memegang teguh komitmen. Jadi kalau kita sudah berkomitmen, ya harus dipegang teguh. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa merubah, ya, tidak ada yang bisa memalingkan dari komitmen yang kita sudah pegang, ya. Termasuk misalnya pimpinan, termasuk siapapun, ya, dengan iming-iming apapun, iming-iming jabatan, iming-iming apapun, ya. Karena kita yakin bahwa pekerjaan saya ini saya lakukan semata-mata karena Allah, ya, karena Allah. Dan itu yang harus kita selalu ingat. Ya, kalau itu insya Allah, ya, pelan-pelan akan terbentuk integritas dengan sendirinya. Kemudian tentu ya satu kata satu perbuatan. Ya, inilah sesungguhnya inti dari integritas, ya. Ya, integritas itu satu kata dengan perbuatan, ya. Ya, kalau kita katakan tidak, ya tidak. Kita katakan ya, ya, gitu, ya. Ya, kita katakan tidak ada lagi yang bisa masuk kalau saya sudah 5 menit di dalam kelas misalnya. Nah, contoh, ya. Kalau orang Bugis mengatakan taruh ada, taruh gaul. Taruh ada, taruh gaul. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu. Kira itu yang penting-penting. Kemudian tentu ya kita harus
hargai waktu, tapi tentu itu bagian dari yang tadi ya. Kemudian lakukan sesuatu dengan benar walaupun sulit, ya memang harus dipaksa-paksa diri ya, berbuat yang terbaik, ya berbuat yang benar, kemudian berusaha selalu memperbaiki kesalahan. Kalau kita manusia, kita guru ini meskipun ya dianggap oleh orang adalah apa ya, sosok insan yang luar biasa ya, guru biologi itu ya menguasai seluruh ilmu biologi ya, ya menurut siswa atau menurut masyarakat, tapi kita tentu sekali-sekali bisa saja salah. Ya, dan kalau salah kita harus berusaha untuk memperbaiki itu. Ya, apakah salah memang dari apa yang kita dapatkan atau memang karena kebetulan salah ngomong ya. Ya, yang kadang-kadang bisa terjadi. Ya, dan kita harus berani mengakui dan memperbaiki kesalahan itu pada waktu-waktu yang akan datang. Baik, Masya Allah. 7 suplemen ya dalam membangun integritas dan karakter guru dalam menuju harapan pendidikan yang lebih baik. Ini sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa dan membutuhkan sekali lagi membutuhkan integritas yang kuat untuk menjalankan 7 suplemen ini. Karena apa? Kalau ini dijalankan, wah, sungguh luar biasa. Siswa akan merasa nyaman, suasana pembelajaran di kelas akan enak, ya, dan sistem yang berlaku di sekolah itu akan bermaksimal jalan. Nah, Kanda, ini baru satu bab loh kita dialogkan dan berisi hal-hal yang bernas, padat sekali. Nah, bagaimana kalau kita mengulas bab-bab lainnya sampai tuntas, sungguh luar biasa. Tetapi karena ini bukan bedah buku, ya, ini bukan bedah buku, ini hanya dialog buku dan biasanya jujur Kanda, penulis-penulis lain dengan durasi 30 menit itu mengatakan ini kurang, boleh dilanjut pada sisi berikutnya. Nah, saya bilang silakan. Karena apa katanya? Masih ada ide yang ingin saya sampaikan, masih ada hal yang ingin saya utarakan dalam buku itu. Tapi saya katakan jangan dikupas semua, jangan dikupas semua. Kita akan kupas pada bagian-bagian tertentu. Kanda, saya ingin memiliki pandangan terhadap kondisi pendidikan kita saat ini, ya, terkhusus kondisi pembelajaran jarak jauh, di mana kita siswa bahkan hampir semua orang tua sudah sampai pada titik jenuh dengan pembelajaran jarak jauh yang memang baru, ya, tidak terbiasa dengan kondisi ini. Guru dipaksa membiasakan diri, siswa dipaksa membiasakan diri. Orang tua yang dulunya memberikan tanggung jawab penuh kepada guru tentang pembelajaran, kini dia harus mengambil peran. Sekarang, kita belum tahu kapan ini berakhir. Banyak prediksi, bahkan mungkin berlanjut pada pertengahan Juli 2021 yang akan datang. Bagaimana pandangan Kanda, ya, sebagai seorang penulis, sebagai seorang guru yang banyak berinteraksi dengan orang-orang terhadap kondisi pendidikan kita ini? Apa yang harus dilakukan oleh kita semuanya? Ya, oke, makasih Indah. Jadi ya kalau kita melihat kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau BDR ya, belajar dari rumah ya. Memang apa ya, sebagian besar tidak senang. Ya, jangankan siswa, ya, termasuk orang tua dan masyarakat. Ya. Ya, namun demikian tentu apa ya, ini bukan hal yang apa ya, yang tidak baik saya kira ya. Ini sesungguhnya hal yang sangat bagus ya. Ya, paling tidak ke depan kita diberikan gambaran bahwa ini salah satu alternatif pembelajaran. Ya, hanya saja ya secara umum di negara kita ya, di Indonesia ini belum siap. Ya, kita belum siap. Apa ya? Jadi jangankan misalnya jaringan,
persoalan perangkat, ya ini kan dua yang sangat urgent ya. Kalau ini dua bisa teratasi ya dari pemerintah misalnya, ya atau sharing dengan siapa misalnya gitu ya, termasuk dengan orang tua dengan masyarakat, sebenarnya no problem ya. Tapi sepanjang ini persoalan yang dua ya persoalan jaringan, persoalan signal dan persoalan perangkat ya, persoalan alat ini tidak bisa disediakan oleh pemerintah, maka ya nonsen ya, tidak mungkin akan bisa berhasil dengan baik. Tapi apa ya, bahwa ini adalah salah satu alternatif untuk ke depan, ini saya kira bagus ya. Artinya kita sudah apa ya diajar, dipaksa untuk belajar hari ini ya. Jika itu misalnya dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang ya, pada masa-masa yang akan datang ya, mungkin kita sudah bisa. Tapi tadi ya tanggung jawab pemerintah menyediakan alat ya, fasilitas, dan memastikan bahwa seluruh sekolah bisa mengakses internet jaringan, maka no problem ya, no problem. Ya, tapi kalau hari ini ditanya, ya tentu lebih banyak masalahnya, dan pemenuhan target kurikulum ya tentu sangat rendah ya, sangat rendah. Kenapa? Karena banyak tidak bisa ya. Ya belum lagi ya kalau secara pribadi misalnya kami ya, karena memang baru-baru bencana juga, jadi ya apa ya di samping karena memang ada yang dari awal tidak punya, ada yang tidak punya karena terbawa banjir kan ya, dan seterusnya ya. Jadi ya saya kira itu ya, sepanjang dua tadi itu bisa dipenuhi pemerintah, ke depan kita bisa jadikan salah satu alternatif ya, misalnya dengan kurikulum apa ya, kurikulum gabungan misalnya ya, atau kurikulum alternatif gitu ya. Ya saya pernah mengikuti webinar wacana kurikulum alternatif. Jadi siswa atau mahasiswa diberikan alternatif, mau belajar tatap muka atau belajar jarak jauh dengan menggunakan HP misalnya atau laptop. Ya, tapi ini ke depan saya kira ya, ke depan. Kalau hari ini ya tentu kita belum bisa. Nah, menarik. Saya pada poin akhir tadi, saya juga pernah berpikir bahwa dengan kondisi ini, dengan pengenalan ini, boleh jadi ke depan ini ada saja sekolah misalnya membuka kelas khusus, satu kelas yaitu kelas digital. Ya, kelas pembelajaran jarak jauh. Jadi siswanya boleh saja misalnya SMA Negeri 1 Luwu Utara mempunyai satu siswa ada di Bone, mempunyai siswa ada di Makassar, mempunyai satu siswa di daerah lain. Di mana saja siswa itu berminat belajar dengan pembelajaran daring ini ke depan, kelas satu kelas digital. Nah ini impian atau yang juga senada dengan harapan-harapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita Bapak Nadiem Makarim. Anda, terakhir, saya ingin meminta sebuah harapan terhadap pendidikan kita. Silakan. Ya. Jadi saya kira hanya satu kata kuncinya ya. Mari kita mengurus pendidikan ini dengan sejujur-jujurnya. Ya. Jadi pemerintah harus betul-betul mengurus pendidikan dengan maksimal, dengan jujur ya. Kemudian guru-guru harus mengurus pendidikan ini dengan maksimal, dengan jujur ya. Kemudian juga siswa harus dimaksimalkan agar ya mengikuti pendidikan ini dengan jujur. Dan kita berharap bahwa orang tua dan masyarakat juga berkontribusi bisa membantu mengurus pendidikan ini dengan semaksimal mungkin dan sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih. Masya Allah. Itu sebuah closing statement. Kata kuncinya adalah uruslah pendidikan ini dengan jujur. Kalau ini berjalan, Masya Allah, semua amanlah dunia pendidikan kita. Tidak ada kong kali kong, tidak ada rekayasa di dalam dunia pendidikan. Insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali waktu kita memang kita sengaja batasi hanya 30 menit. Insya Allah para penonton yang menyaksikan video ini di YouTube Penerbit Syahadah, kita akan lanjut lagi
pada sesi-sesi berikutnya bersama Kanda Andi Lala, dan kita berharap masih terus bersedia meluangkan waktunya untuk sharing tentang buku-buku, apakah masih buku ini atau buku-buku berikutnya yang lain yang pernah diterbitkan oleh penerbit Syahada. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kanda, kalau ada yang mau sharing dengan kita, mau mengambil manfaat terhadap buku ini, mau bisanya dihubungi di mana? Lewat telepon, WA, bisa disebutkan kalau berkenan. Jadi yang pertama adalah melalui telepon atau WA ya, di nomor 081 242 022 148. Baik, terima kasih. Jadi Kanda Andi Lala terbuka untuk sharing bersama kita kapan saja untuk menghubungi. Apalagi bagaimana mengukir prestasi di tingkat nasional. Saya kira demikian, kami akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.